A. Pengertian perubahan iklim. Apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Berikut dua pengertian perubahan iklim menurut IPCC dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. 1. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, menurut Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Yang dimaksud dengan perubahan iklim adalah perubahan dalam status iklim yang diidentifikasi dengan perubahan rata-rata dan atau variabilitas faktor-faktor yang berkaitan dengan iklim dan tetap berlaku untuk suatu periode yang lebih panjang. 2. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, perubahan iklim sebagai proses yang disebabkan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia berakibat pada perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas diamati dalam kurun waktu tertentu serta dapat dibandingkan. B. Gejala perubahan iklim. 1. Peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi disebabkan dengan global warming, dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer. Penyebab utama pemanasan global adalah emisi gas rumah kaca, GRK. 2. Peningkatan suhu permukaan air laut. Sejak Maret tahun 2023, suhu permukaan rata-rata lautan global mulai meningkat semakin tinggi di atas suhu rata-rata jangka panjang, dan mencapai rekor tertinggi baru pada bulan Agustus. Suhu permukaan laut mencapai angka tertinggi hari rata-rata global sebesar 21,09 derajat Celcius pada bulan Februari dan Maret tahun ini, menurut data Copernicus. Naiknya suhu dan permukaan air laut pada dasarnya merupakan dua kendala yang meniadi penyebab kerusakan dan kepunahan. 3. Pencairan luasan es permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut. Mencairnya es di dataran menyebabkan kenaikan permukaan air laut, sedangkan mencairnya es di laut hanya berdampak kecil. Berbagai aktivitas manusia dan proses sistem bumi mempengaruhi permukaan laut saat ini. A. Pelepasan gas rumah kaca melalui pembakaran bahan bakar fosil, aktivitas pertanian dan penggundulan hutan. Pemanasan peningkatan permukaan laut melalui dua cara sebagai berikut. 1. Peningkatan suhu rata-rata global. 2. Air di lautan mengembang karena menyerap panas dari ATM sulfur yang memanas. B. Pola sirkulasi lautan yang dapat mengobatkan distribusi air di seluruh cekungan lautan, sehingga menyebabkan permukaan air laut sedikit banyak nil di lokasi tertentu. 4. Perubahan pola cuaca ekstrim. BMKG menyatakan cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim yang ditandai dengan kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian, khususnya terhadap keselamatan jiwa dan harta. Perubahan kondisi cuaca ekstrim, tersebut dinamakan anomali cuaca. Terdapat dua fenomena berlawanan yang mempengaruhi iklim, yaitu El Nino, La Nina, dan satu fenomena tambahan, yaitu netral. Perubahan pola cuaca ekstrim. A. El Nino adalah proses terjadinya peningkatan temperatur atau plus suhu air laut di permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan Langah yang dapat berdampak pada terganggunya iklim secara global. Biasanya El Nino berlangsung menjelang akhir tahun atau sekitar bulan Desember. B. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino, yaitu ketika suhu atau temperatur air laut di permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah menjadi dingin, efek yang berbeda. Pasalnya bisa menyebabkan angin kencang, hujan lebat, dan juga banjir di daerah-daerah Indonesia. C. Netral. Kondisi netral merupakan kondisi ketika temperatur atau suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis umumnya mendekati rata-rata. Kondisi netral ini bukan merupakan keadaan El Nino dan La Nina. C. Dampak perubahan iklim. 1. Cuaca ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan kekeringan berkepanjangan yang dapat memicu kebakaran hutan, kekurangan air bersih, dan penyebaran penyakit. Sebaliknya, hujan deras terus-menerus dapat menimbulkan banjir karena tanah tidak mampu menyerap air secara optimal. 2. Punahnya spesies flora dan fauna. Hewan dan tumbuhan memiliki toleransi terhadap suhu dan kelembaban. Perubahan iklim mengganggu habitat alami mereka, menyebabkan migrasi besar-besaran dan bahkan kepunahan, seperti yang terjadi pada beruang kutub di wilayah kutub. 3. Menurunnya kesehatan manusia. Pemanasan global berdampak pada sistem pernapasan karena pencemaran udara dan meningkatnya karbon dioksida. Akibatnya, risiko penyakit seperti stres panas, alergi, gangguan pernapasan, kanker kulit, dan penyakit tropis meningkat. 4. Turunnya sistem imun. Cuaca ekstrim, terutama saat pancaroba, membuat tubuh manusia lebih rentan terhadap infeksi virus dan bakteri, sehingga sistem kekebalan tubuh menurun. 5. Mencairnya es di kutub. Peningkatan suhu menyebabkan es di kutub mencair, menaikkan permukaan laut, dan merusak habitat hewan seperti beruang kutub dan pinguin. Dampaknya juga mencakup perubahan pola cuaca secara global. 6. Hilangnya salju abadi di Puncak Jaya, Papua. Gletser di Puncak Jaya mencair akibat suhu yang naik, memengaruhi ketersediaan air bersih dan merusak ekosistem air tawar di sekitarnya. 7. Berkurangnya lahan pertanian. Suhu panas, kekurangan air, dan bencana alam akibat perubahan iklim mengurungi produktivitas pertanian. Masa tanam dan panen pun menjadi tidak menentu. D. Penyebab perubahan iklim. 1. Peningkatan kadar karbon dioksida. Karbon dioksida, CO2, adalah gas rumah kaca yang efektif menjebak panas di atmosfer, yang menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global. Sejak awal zaman industri, pada abad ke-18, aktivitas manusia telah meningkatkan CO2 di atmosfer sebesar 50%. Data kenaikan kadar CO2 diukur terus-menerus dari Observatorium Mauna Loa di Hawaii. 2. Anomali efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah istilah yang diberikan pada suatu peristiwa ketika sebagian panas yang seharusnya dipantulkan permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas rumah kaca yang melebihi batas normal, seperti karbon dioksida, uap air dan metana.
Sebenarnya efek rumah kaca memiliki peran penting untuk tetap menjaga kehangatan bumi, karena tanpa adanya hal ini bumi akan diselimuti es dengan suhu mencapai minus 18 derajat C. Namun jika keberadaan gas rumah kaca pada atmosfer berlebihan, maka peningkatan suhu bumi akan terjadi secara tidak wajar. Berikut gambar mekanisme terjadi efek rumah kaca. 3. Aktivitas manusia. 1. Kegiatan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan terjadi ketika area hutan, padang rumput, rawa, atau ekosistem alami lainnya diubah menjadi lahan pertanian, permukiman, industri, atau infrastruktural lainnya. A. Deforestasi. Deforestasi adalah kegiatan menebang hutan atau tegakkan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan non-hutan, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, atau permukiman. B. Penggundulan hutan. Kebakaran hutan dan penebangan kayu secara besar-besaran akan mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida. C. Pertanian intensif. Penggunaan lahan secara intensif dan terus-menerus dalam pertanian mengurangi kapasitas tanah untuk menyimpan karbon. 2. Penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari. Freon adalah nama dagang dari senyawa klorofluorokarbon atau sering disebut sebagai CFC. Gas CFC digunakan untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga, yaitu pada alat-alat pendingin, seperti kulkas dan pendingin ruangan atau AC sebagai refrigeran. 3. Aktivitas kendaraan bermotor. Penggunaan alat transportasi dapat menyebabkan polusi udara karena gas-gas buangan dari sarana transportasi mengandung karbon monoksida, oksida nitrogen, oksida belerang dan juga hidrokarbon. Gas karbon monoksida akan berubah menjadi gas karbon dioksida jika bertemu dengan oksigen di atmosfer, sehingga dapat menyebabkan pemanasan global. Selain menyebabkan pemanasan global, emisi gas buangan dari transportasi juga dapat mengakibatkan pencemaran udara. Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang mengakibatkan perubahan susunan, komposisi, udara. 4. Kegiatan terkait produksi dan penggunaan plastik. 1. Penggunaan plastik telah banyak menggantikan material peralatan yang terbuat dari bambu atau kayu. Hal ini disebabkan oleh kemudahan plastik serta harganya yang relatif murah, namun, kemasan plastik menyumbang sekitar 57% dari permasalahan limbah plastik di Indonesia. Meskipun plastik memberikan banyak pilihan produk dengan harga terjangkau, dampaknya terhadap lingkungan sangat signifikan. Selain membutuhkan waktu lama untuk terurai, plastik yang tertimbun di dalam tanah juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Menurut OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, pada tahun 2191, plastik bertanggung jawab atas emisi sebesar 1,8 miliar metrik ton gas rumah kaca. 5. Penimbunan sampah organik. Sebagian besar sampah dapur yang dihaian, baik dalam skala rumah tangga maupun restoran, merupakan sampah organik. Sampah organik ini menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca, karena dalam proses penguraian oleh mikroorganisme, baik secara terbuka maupun tertutup, dihasilkan gas metana dan karbon dioksida. 6. Konsep rumah modern. Perkembangan zaman mendorong masyarakat untuk merancang rumah dengan konsep modern, seperti menggunakan dinding kaca, meskipun estetis dan memberikan pencahayaan alami, rumah dengan banyak kaca. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan seperti 1. Penanaman hutan kembali atau reboisasi, karena hutan memiliki fungsi vital bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup di dunia. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Jika jarak tempat yang ingin dikunjungi tidak terlalu jauh, Anda dapat berjalan kaki atau menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. 3. Menghemat energi. Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam menghemat energi, seperti mematikan lampu pada siang hari, menggunakan lampu hemat energi, atau mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan. 4. Mengurangi limbah plastik dapat dilakukan dengan mendaur ulang limbah plastik menjadi produk yang bermanfaat, seperti bahan bakar, ekobrik, dan potensi bahan bangunan. Adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat dilakukan seperti 1. Pendekatan protektif, membuat perlindungan, dengan cara menanam tanaman mangrove dan tumbuhan pantai. 2. Pendekatan akomodatif, dengan cara melakukan penyesuaian, baik secara fisik maupun dengan cara sosial ekonomi dan budaya hidup. 3. Pola retreat, mundur, dengan cara bermukim, membangun infrastruktur dan bangunan jauh dari bibir pantai. F. Kerjasama global untuk mengatasi perubahan iklim. 1. Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim, IPCC. IPCC atau Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim merupakan salah satu badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang dibentuk pada tahun 1988. IPCC terbentuk karena adanya inisiasi dari UNEP dan WMO. Badan ini berperan penting dalam upaya meminimalkan dampak dari pemanasan global karena IPCC dibentuk sebagai reaksi untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca. IPCC. 2. Protokol Kyoto. Protokol Kyoto, suatu persetujuan internasional yang dilaksanakan di Jepang pada tahun 1997 yang diikuti oleh 160 negara. Namun, Protokol Kyoto mulai berlaku pada tanggal 16 Februari tahun 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada tahun 2004. Tujuan terbentuknya Protokol Kyoto adalah untuk menjaga kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer agar berada pada tingkat tertentu. Kestabilan tersebut dapat diwujudkan dengan mencegah aktivitas manusia yang dapat menyumbangkan gas rumah kaca dan melakukan komitmen pada negara-negara industri. 3. Kemitraan Asia Pasifik untuk Pembangunan Bersih dan Iklim, APPCDC. APPCDC merupakan sebuah kerjasama internasional yang bersifat sukarela. Kerjasama ini diumumkan pada pertengahan tahun 2005 dan diluncurkan pada awal tahun 2006.
Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini adalah Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Dalam kerjasama ini, para menteri luar negeri serta menteri lingkungan dan energi dari negara-negara tersebut bersepakat untuk bekerja sama dan melakukan alih teknologi yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDGs. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia, kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Kesepakatan ini diprakarsai oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Inti dari ke-17 tujuan tersebut adalah seruan mendesak untuk bertindak mengatasi kemiskinan seiring dengan strategi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. G. Sumber REFERENSIDAFTAR Pustaka. Lasmini Ketut, 2021. IPA Fisika untuk SMA kelas X Jakarta, Erlangga. Devianta Reza dan Nurmawati Rainisa, 2024. LKS Fisika untuk kelas 10 semester genap, Surakarta, Grahadi. Apri Kiswani, 2024. LKS Biologi untuk kelas 10 semester genap, Surakarta, Grahadi.